melainkan sebagai orang bodoh yang orang sebentar Hidup bermega. ini bentar coba kita baca dari 15 ya boleh nggak? Dari 15 ke 17 ya biar saya tidak keliru arti maksudnya gitu. Ayo gimana Bentar. Mana ini? baca dari kejadian kalimatnya nggak akan hilang tuh bang. Bukan maksudnya dari 11 dulu ya sampai 17. Silakan. Ada nggak nih 11 kilometer? 11 Itu yang dari 1 dulu ke bawah, Bang. Mulai daripada mulanya adalah firman aja bang, baca bang. Wah, jangan juga lah. Bentar man. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Wah, ini lagi ketemu lagi nih ada rasul-rasul palsu nih. Tambah parah bang. Berarti banyak ini rasul. Berarti bukan Paulus ini bang. Jadi iya udah ngomong aja udah. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Terus? Jadi bukanlah hal yang ganjil. Jadi pelayanan menyamar sebagai pelayanan kesudahan setimpal dengan perbuatan mereka. Baik, berarti ini bukan itu Bang Andi. Baca dong. Baca dari atas. Baca dong. Nggak hilang itu. Iya. Simple. Nggak hilang bang Simple. 17-nya bang. Nggak hilang 17-nya bang. Nah, 16 17 dulu, sabar. Bentar. Coba apa Bukan 16-nya? itu maksudnya Bang Andi. Apa maksudnya ini loh? Iya, sebentar. 16 ini ya. Mana dia? Ini nih 16 yang di layar nih. 11 16. Ya kok situ muncul ya? Kuulangi lagi kata Paulus, jangan jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jadi jikalau kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Lalu 17-nya, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Tuh. Artinya adalah sebagaimana Pak Al-KTP tadi mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Disebut artinya orang yang menerima firman Tuhan, baru disebut Nabi. Paulus perkataannya bukan firman Tuhan. Artinya Paulus adalah nabi palsu. Selesai. Dor, selamat datang di kebenaran. Kontradiksi Bang Juma dengan Bang Andi dengan tadi yang Semua ada dia ya. Paulus itu bukan tadi kan dia bilang Fir. untuk menyampaikan firman Allah katanya tadi pada gubernur. Terus kenapa? Selanjutnya karena banyak orang-orang. Boleh saya baca Paulus mengutip. ayat selanjutnya Bang? Oh boleh. Abang mau baca saat dari kejadian. Enggak, Abang mau baca dari maksudnya kejadian dari Wahyu 17 itu tadi. tuh nggak hilang bang kalimatnya bang. Sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara banyak orang ini katanya Bang. Yes, Bermegah Paulus secara di situ duniawi. mengatakan aku mau mengatakannya bermegah juga. Paulus berkata aku mengatakannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya perkataan Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Sedangkan kategori orang disebut nabi harus menerima firman Tuhan. Artinya adalah Paulus nabi palsu. Dor. ya menurut saya nih. Nah ini lagi naik nih Ya, satu. silakan. Saya nabi palsu itu nabi cabul Coba. gitu Pak Hendi. Siapa yang nabi cabul Bu? Siapa? Siapa yang nabi cabul? Oke, nabi yang menikahi bocil di bawah apa ya? Di bawah umur siapa? Ishak. Lalu, kalau Maria itu di Bible ibunya Tuhan mau mengandung, hamil besar, di usia berapa dinikahi orang tua yang namanya? Boleh nggak menikahi orang yang sedang hamil? Udahlah, jangan menista begitu ya. Nggak bagus. Saya kalau nista ulang loh, bahaya loh itu. Saya bongkar semua Bible-mu itu. Janganlah begitu ya. Kalau tidak ada datanya jangan. Kita di sini diskusi baik-baik loh. Keturunan Abraham.
Baik Bang Andi, kalau saya tangkap dari ayat ini, Silakan. setelah saya baca, ini bukan Paulus yang ini Bang Andi. Karena tadi udah jelas kalau dia ini mengatakan Paulus berarti kontradiksi dengan tadi ayat tadi KPR 13 ayat 6 tadi. Karena di situ Paulus diminta sama gubernur itu untuk menyampaikan firman Allah. Dan dihalang-halangi oleh nabi palsu yang tukang sihir itu yang namanya Bar Yesus gitu Bang Andi. Jadi intinya nabi palsu itu bukan dari ayat itu bukan Paulus melainkan Bar Yesus itu. Lah, Gitu. katanya kategori menjadi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan atau yang menerima firman Tuhan. Paulus berkata perkataannya bukan firman Tuhan. Ya udah selesai. Nggak usah dibela bang. Bang Ngapain sih? Bang Alktp lucu. Aku di sini siapa bang? Aku di sini bang. Iya itu dia menceritakan Bang. Enggak, aku di sini siapa bang? Paulus menceritakan. Loh, di mana di sini menceritakan? Dari mana bang dapat kesimpulan bang? Iya itu maksudnya dia seperti memberikan suatu Enggak. perumpamaan Di sini gitu, kan Bang. Bukan dia. Oh enggak ada perumpamaan bang. Aku kalau buka langsung tafsiran Matthew Henry ini ketahuan nih kibulannya bang nih bang. Atau tafsiran siapa sih rujukan abang gitu? Enggak, tafsiran siapa rujukan abang kalau itu perumpamaan? Di sini kan banyak nih. Ini kan ada tafsirannya catatan nih. Ada Full Life, Matthew Henry, Santapan Harian, Utley, Galilah, Bis, Jerusalem, ND dan seterusnya. Itu tafsiran siapa? Satu lagi pi. Alkitab. Kalau memang Paulus menerima firman Tuhan, kenapa berbahasa Yunani bro? Nah, aku mau tunjukin Ya juga. karena nanti. dia bisa Ntar ya saya cek dulu. Jadi Tuhan berbahasa Yunani menyampaikan ke Paulus. Enggak sih kalau bahasa Ya gimana ceritanya orang bahasa Yunani aslinya kok. Jadi Tuhan dari atas langit berbahasa Yunani ke Paulus gitu. ya Ya, ntar ya Bang. selamat datang di kebenaran. Lanjut. Nih bang, kenapa tadi dia bilang dia nggak berdasarkan bahasa Yunani bang? Nih, dia di pasal 17:28 dia mengutip kutipan poet di sini penyair gitu. Kalau abang buka kisah para pewarta 17:28, sebab kita hidup, kita ada, kita bergerak, sebagaimana yang dikatakan pujaga-pujagamu bahwa kita pun keturunan Elohim juga gitu. Nah, kalimat kita keturunan Theos atau kita keturunan Elohim ya, itu dia ngutip dari seorang penyair atau pujangga. Nah, yang berbunyi di Yunani itu togar ke genos emen, dan di Inggris itu berbunyi for we are also his offspring. Nah, ini bukan abangku, tapi dari karyanya Aratus di dalam bukunya Fenomena. Ini karya ditujukan kepada Zeus dan dikutip oleh seorang Paulus, Bang. Ya, kalau kita lihat togar kaigenos esmen ini tercantol di dalam Greek koine yang ditulis oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Dan di Inggrisnya for we are also his offspring. Di sini pun nanti ketahuan juga tuh bagaimana penerjemahan tertulis for we are also his offspring. Tapi coba lihat kalimat sebelumnya. We will have need of Zeus in everything. Jadi kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring, sebab kita pun keturunannya. Dan ini dikutip oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Makanya nggak salah Paulus kalau mengatakan sebab aku berkata-kata sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Karena memang yang dikutip itu syair pagan, syair Zeus, from Zeus let it begin. Gimana Bang? Baik. Oke, terima kasih Bang Alfi. Saya tanggapi dulu yang tadi Bang Andi ya, baru saya tanggapi Bang Alfi. Tadi Bang Andi kan menanyakan gimana Paulus menerima apa ayat tadi yang sebelumnya kita bacakan tentang Paulus bermegah-megahan kan? 2 Korintus 1. Terus Bang Andi menanyakan di mana Paulus menerima wahyu. Oke, saya baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Oke, saya baca. Aku harus bermegah.
Kan aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Berarti dia memang harus melakukan itu Bang Andi, walaupun tidak ada faedahnya, tidak ada arti Ya dan tapi tujuannya atau maksud. tapi penglihatan dia itu Namun nonsen, Bang. Penglihatan dia nonsen, dia Iya. bukan firman Tuhan penglihatannya. Ya, sebentar. Namun ya baik. Namun demikian, aku hendak memberikan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, itu jelas berarti Tuhan dia siapa, menerima Bang? dari Menerima Tuhan. Tuhan dari siapa? Tuhan Kemudian siapa? dia, Ya, tahu, Ya, Mas. sebentar. Stop dulu. Kemudian saya Menerima jawab. dari Tuhan siapa? ya Tuhan Allah. Bukan dari Yesus. Kemudian bukan, ini sih tulisannya Tuhan, Bang. Kemudian ayat nomor 2-nya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 Itu tahun. bahasa Indonesia. Kok berbahasa Yunani sih penerimaannya? Kok bisa? Enggak, ini bahasa Indonesia kan dia Korintus. Iya, originalitasnya Yunani. Jadi menurut Anda ini Paulus menerima firman berbahasa Yunani gitu? Bahasa Yunani. Iya. Oh, itu original ininya. Originalnya kan Yunani, Bang. Oh, iya. Berarti Iya, dari atas ke bawah menerima penglihatan Paulus itu ada bahasa Yunani dari atas didengar oleh dia. Oh, itu originalnya tuh kemana, Bang? Yunani, Bang. Iya, apakah sama? Kan sama dengan ini kan terjemahannya di saya. Iya, terjemahan itu kan Indonesia, originalitasnya Yunani, artinya Paulus menerima wahyu dari bahasa Yunani gitu. Ya, bahasa dia di sana kan, gimana waktu datang wahyu itu kan. Iya, bahasa Yunani, Bang. Iya. Nah, persoalannya kenapa identik dengan para pujangga penyair ini? Kenapa larinya ke Zeus? Lanjut kali Alfi. Kenapa larinya begini-begini gitu loh? Ini ya gini. Alfi ngambil dari kutipan New American Bible versi Revised Edition ya, versi Nabre. Ya, karena di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang dikatakan penyair, your poets, penyairmu yang berkata, for we too are his offspring. Sebab kita pun keturunannya. Kalau di dalam footnote ya versi New American Bible yang disebut sebagai for we are also his offspring tadi itu ya. Di sini ya, here Paul is quoting, di sini Paulus mengutip Aratus dari Soli abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia atau Kilikia. Nah, ini Bang, ini karya tulis Aratusnya yang berjudul Phenomena. Nah, di sini kan jelas Greeknya itu tertulis tou gar kai genos esmen, tertuang di Greek koinenya tou gar kai genos esmen. Sorry, Bang Alfi. Dan di terjemahannya Bang Alfi. Bang Alfi, ini kawan saya tanya nih, dia ada ini. Itu sumbernya dari mana katanya? oh Early Astronomy Mix Education. Aku nggak pernah bawa data-data, bukan .education, .edu nih ya. Ini bukan, iya, santai bos. Aku nggak tengok nih tab-tab yang kubuka nih. Ini baru satu slide nih ya. Sampingnya juga ada. Aku nggak pernah bawa data-data dari apa yang disebut yang data biasanya dibuka-buka orang-orang Kristen itu teman-teman. PDF, Blogspot, PDF, Blogspot atau apa lagi tuh? Nggak pernah. WordPress. Aku selalu bawa data. Pasti ada judul Nggak kelihatan Pasti Bang ada. Alfi. Ini saya ada ini kamera nih video call. Ini ada nih. Image.education. Bentar. Oh, kelihatan ya. Ngapain aku bawa Wikipedia? Itu mah Iya, Bang data. Andi. Bang Alfi ya. Siap. Makasih. Ya. Oke, Enggak. lanjut Bang Alfi. Teman kamu mau bantah gimana? Sementara di dalam New American Bible, di dalam footnote-nya itu udah diakui bahwa Paulus di sini itu mengutip karya Aratus dari Soli pada abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia. Ini New American Bible ya. Dan yang kata in him we live ya and move and have our being itu dikutip oleh scholar Epimenides dari Knossos pada abad ke-6 sebelum Masehi.